Penonton dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara podcast Kominfo Kota Palopo. Dan saat ini kita akan berbincang berkaitan dengan eh, perikanan. Kita tahu bersama bahwa wilayah perairan Laut Kota Palopo mempunyai kandungan jenis-jenis ikan yang cukup banyak dan dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi yang menjadi persoalan adalah layakkah ikan-ikan yang di Kota Palopo itu dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami narasumber kita Ibu Hajah Nurlaili Kaso SPT MP. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah. Baik, beliau ini Kepala Dinas Perikanan Kota Palopo. Dan saya langsung saja Bu ya, berbicara soal ikan. Kita tahu bersama bahwa masyarakat banyak mengkonsumsi ikan dan itu memang dianjurkan oleh pemerintah dan kesehatan. Tetapi yang menjadi persoalan sejauh mana Dinas Perikanan melihat apakah ikan-ikan yang dijual oleh para penjual atau yang dikonsumsi oleh masyarakat ini memang sudah layak konsumsi. Silakan. Baik, jadi terima kasih. Jadi terkait dengan apakah ikan dari Kota Palopo itu layak dikonsumsi oleh masyarakat atau tidak. Jadi kami Dinas Perikanan memang punya tugas atau fungsi untuk bagaimana selalu menyediakan konsumsi pangan ikan ya, konsumsi pangan ikan yang sehat dan juga tidak tidak merusak untuk konsumsi. Jadi memang kami punya fungsi melakukan pengawasan ya. Jadi melakukan pengawasan setiap ikan, baik itu ikan yang dihasilkan atau diproduksi dari Kota Palopo sendiri maupun ikan yang berasal dari luar daerah. Memang juga kalau yang dari luar diawasi juga ya? Iya, jadi tetap. Jadi semua ikan-ikan yang masuk ke Kota Palopo kita lakukan pengawasan. Jadi kami punya jadwal itu di Dinas Perikanan, kami melakukan uji ya, melakukan tes terhadap ikan-ikan yang masuk, apakah itu layak untuk dikonsumsi atau tidak. Baik, penonton, kita juga ingin tahu. Kalau bicara soal pengawasan kan ada bentuk pengawasannya. Nah, ini gimana? Silakan. Ya. Jadi untuk kami Dinas Perikanan kami melakukan secara rutin ya, menjadwalkan kegiatan pengawasan itu baik secara fisik maupun secara uji di laboratorium. Jadi kami punya alat tes ya, tes kit itu untuk melakukan tes langsung terhadap ikan-ikan yang baik itu yang diproduksi yang ditangkap oleh nelayan maupun ikan yang masuk dari luar kota. Jadi kami mengambil sampel satu jenis ikan, masing-masing jenis ikan untuk kita uji langsung di situ. Kemudian kami kami tes dengan zat formalin dan segala macam itu untuk mengetahui apakah ada kadar formalin di dalamnya, dan itu kan yang membahayakan. Ya, kalau dari Dinas Perikanan apakah memang ada istilahnya penyelidikan diam-diam ke pasar misalnya toh? Ya. Ambil sampel. Apa pernah dilakukan? Sering. Jadi kami selalu, metode kami juga ya, kami punya strategi melakukan pengawasan itu tidak hanya secara rutin. Jadi terbuka, biasa ya, iya terbuka. Jadi kami juga apabila biasanya nih yang indikasi banyaknya ikan berformalin itu biasanya ikan masuk ya, karena mereka melakukan jauh, ya, perjalanan jauh, transportasi yang jauh itu, sementara orang butuh ikan segar ya, sehingga mereka menggunakan bahan pengawet seperti itu, zat formalin itu untuk mempertahankan kondisi ikannya. Cuman memang hal tersebut sangat tidak dibolehkan, sehingga kami di Palopo sangat mewanti-wanti untuk kepada semua yang memasukkan ikan ya, pengusaha UMKM yang mengirim ikan dari beberapa daerah di sekitar Kota Palopo untuk tolong tidak menggunakan zat formalin tersebut untuk pengawetan, karena itu akan berbahaya. Ya, penonton, bicara soal ikan-ikan yang terdampak oleh tadi obat-obat pengawet seperti itu, tentu ada resikonya dan akibatnya bagi tubuh. Nah, ini resikonya apa ini? Ya, jadi memang untuk risiko zat-zat berbahaya itu memang
tidak langsung kelihatan. Cuman itu kan kandungannya mungkin ya mungkin hari ini kalau kita makan ikan yang ada formalinnya tidak langsung kelihatan, tapi semakin lama ada jangka waktunya. Semakin lama itu kan menumpuk menjadi residu zat-zat racun dalam tubuh, itu akan menumpuk menjadi penyakit akhirnya, dan itu bisa menyebabkan kanker dan segala macam. Sehingga memang baik itu dinas kesehatan maupun para ulama sendiri itu tidak memperbolehkan itu ada zat-zat, iya benar, tidak memperbolehkan adanya zat-zat kimia berbahaya itu dalam pangan ikan tersebut. Bu Leli, kalau misalnya ada masyarakat yang melapor, ya, kadang-kadang saya mendapat informasi nih Bu, bukan di daerah Palopo ini, tapi di daerah lain. Itu mereka heran, kok saya beli ikan pagi sampai sore kok tidak layu, tidak ada lalat. Ya. Itu boleh nggak melapornya? Ya, jadi kami juga sudah mengedukasi masyarakat ya, bagaimana caranya memilih ikan yang segar, ya, supaya mereka bisa melihat, bisa membedakan gitu, mana ikan yang segar betul-betul segar, mana ikan yang kelihatan segar. Ada kan ikan yang kelihatan segar tuh, jadi memang tetap kelihatan tidak lembek ya, masih tetap keras, tapi dia matanya sudah merah, kemudian dagingnya sudah tidak kenyal seperti ikan segar. Jadi, biasanya. Ikan segar itu identik dengan cantik-cantik kan. Oke. Iya. Terus Bu, kalau memang masyarakat bisa melapornya kemana itu? Iya. Jadi kami sebenarnya di Dinas Perikanan juga punya punya petugas ya. Kami punya petugas untuk melakukan pengawasan tersebut ya, karena itu tadi bahwa kami sangat concern terhadap penanganan ikan yang layak konsumsi untuk Kota Palopo. Jadi memang indikasinya selama ini ikan-ikan masuk itu yang banyak yang diketahui bahwa banyak, tapi kami sudah melakukan melakukan pendekatan kepada masyarakat, tolong untuk tidak menggunakan pengawet seperti ini, formalin ya, supaya masyarakat juga bisa, karena makan ikan kan gunanya supaya sehat kita. Nah kalau menggunakan zat formalin seperti itu kan justru membahayakan bagi masyarakat. Baik, kalau soal pengawasan kepada nelayan tangkap di Kota Palopo ini, katakanlah di daerah-daerah perairan itu gampang ya. Tetapi yang dari luar ini Ibu menjaganya di perbatasan kota atau bagaimana ya? Ya, jadi semua ikan yang masuk ke Palopo itu semuanya masuk ke TPI dulu. Dari luar itu kan iya. Kendaraan. Iya, itu dari luar itu dia masuknya kan pusat penjualannya di TPI, pusat penjualannya. Jadi semua ikan itu masuk ke TPI dulu. Nanti kalau mau keluar, seperti kalau mau ke Toraja Utara, itu ngambilnya semua dari TPI situ. Jadi semua ikan masuk ke TPI dulu. Nah, mereka juga saya lihat sudah para pengusaha ini, baik itu yang di Palopo dan di tempat-tempat lain, daerah di luar kota, itu sudah connect. Misalnya kalau stok ikan di Palopo kurang, kalau di dalam TPI kan di situ pusatnya Pak. Kalau kurang itu pasti banyak ini ikan-ikan masuk tuh. Kalau lagi paceklik di Kota Palopo itu ikan banyak. Nah itulah, pada saat seperti itulah petugas kami bersiaga pada saat itu, karena kita sudah tahu akan banyak ikan yang masuk. Nah pada saat itulah kami melakukan uji formalin. Ya, penonton, kalau bicara soal pengawasan tentu ada temuan. Nah sejauh ini Bu, pernah ada temuan? Silakan. Ya, baik. Jadi dalam setiap kegiatan kita itu memang setelah diuji di lab kami publikasikan. Jadi kami publikasikan. Kalau kami sendiri di Dinas Perikanan memang tidak ada kewajiban untuk menindaki atau memberi sanksi secara fisik ya, tapi kami selalu dengan melakukan publikasi tersebut, saya kira itu akan menjadi sanksi moral ya, sanksi moral. Dengan demikian kan kelihatan tuh produknya ini yang menjual ini. Jadi kan kelihatan, masyarakat bisa lihat. Jadi secara tidak langsung masyarakat tidak akan membeli ikan kalau dia sudah tahu penjualnya itu kan. Tapi jadi kan foto penjual tidak kelihatan. Tapi pada dasarnya mereka tahu bahwa ikan ini yang
biasa terindikasi formalin, dan itu kita sudah sering sampaikan ke penjualnya langsung, tolong, karena nama Bapak ini, nama Bapak sudah kami publikasi ya, kami sebar di medsos bahwa kami melakukan uji tes terhadap ikan Bapak. Jadi tolong jangan main-main ya, jangan main-main dengan dan dikasih sanksi moral tadi. Iya. Jadi itu kan otomatis masyarakat jadi tahu, oh ikan ini ternyata berformalin, ikan dari sini berformalin. Jadi masyarakat juga saya kira sudah lebih cerdas ya sekarang. Mereka selalu ini kan dari mana nih? Kalau dari luar dan mereka nggak mau beli, gitu. Jadi tingkat kesadaran masyarakat khususnya ibu-ibu nih ya, untuk mengetahui ikan sehat itu sudah baik. Jadi itulah yang kami selalu lakukan. Jadi setiap ada pertemuan kami ingatkan, tolong ibu-ibu juga lebih cerdas ya, bisa lebih paham, bisa tahu membedakan mana ikan yang segar, yang tidak menggunakan formalin, mana yang menggunakan formalin, supaya ya itu tadi, selain kami memberi sanksi moral terhadap pelaku penjualnya, kita juga mengedukasi masyarakatnya, ibu-ibunya, bahwa tolong kalau mau beli ikan, tolong diperhatikan dulu, sik-siknya harus mengkilap, matanya harus jernih ya. Kemudian dagingnya tidak tidak lembek, dia tetap kenyal gitu. Bu, kalau sebenarnya penanganan ikan pasca penangkapan itu berapa waktu sih sebenarnya? Apakah 8 jam? Kalau memang dia mau lebih dari di penyimpanan dengan mungkin es batunya jumlahnya berapa? Gitu, silakan. Ya, jadi pada dasarnya untuk ikan itu dia bisa bertahan sebenarnya bisa 1 kali 24 jam sih ya. Yang penting sistem rantai dinginnya itu ya. Jadi proses pengawetan ini kan menggunakan es batu. Ya itunya harus selalu jumlah ikan dengan es batunya seimbang. Iya, kemudian es batunya kan biasanya ada batas waktu, batu esnya ini kan akan mencair, sehingga setelah itu bisa diganti lagi. Kalau misalnya perjalanan agak jauh ya. Iya, sebenarnya ada beberapa metode sih sebenarnya untuk bagaimana mengawetkan, tidak perlu menggunakan pengawet tersebut, bahan kimia berbahaya. Jadi jangan ingin keuntungan dengan cara-cara benar. yang tidak baik. Baik Bu, di ujung pertemuan kita nih, sebenarnya apa yang ingin Ibu sampaikan kepada penjual dan pembeli ini menyangkut kesehatan. Padahal Pak Wali Kota kan ingin masyarakat Palopo ini bisa sehat dan kemudian bisa beraktivitas. Silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk para penjual. Kami sampaikan tolong untuk tidak menggunakan zat kimia berbahaya pada pangan-pangan ikan, karena ya tentu saja yang mengkonsumsi bukan hanya ada anak-anak ya, mungkin ada balita juga yang mengkonsumsi ikan, sehingga tolong untuk tidak menggunakan zat-zat kimia berbahaya untuk pangan ikan tersebut. Ada beberapa cara untuk bisa membuat ikan tersebut lebih bisa bertahan lebih lama, misalnya dengan batu es atau misalnya pakai garam, itu bisa. Jadi tolong itu tidak dilakukan untuk bagaimana menjaga kesegaran ikan tersebut. Kemudian untuk para pembeli juga ya, para konsumen, memang kami berharap mereka lebih paham, itu tadi, lebih paham, bisa membedakan. Karena intinya di konsumen ini. Iya benar. Jadi mereka juga harus lebih aware ya, bisa lebih paham bahwa ikan seperti ini segar nih. Ini matanya masih masih jernih, sisiknya mengkilat, kemudian dagingnya kenyal, dan sepertinya memang bukan dari melakukan transportasi ikan dari luar yang melalui perjalanan panjang dan harus sampai di Palopo berjam-jam ya. Sebaiknya memang ibu-ibu ya itu sudah harus paham itu, bahwa sebaiknya mengkonsumsi ikan yang segar. Baik Bu, sedikit untuk tambahan di bulan Ramadan ini, bagaimana sudah ada rancangan ketersediaan ikan untuk di Kota Palopo? Iya, baik. Jadi untuk Ramadan ini biasanya di awal Ramadan kami melakukan juga operasi pasar ya, untuk mengetahui kondisi ketersediaan ikan untuk kita. Jadi untuk Kota Palopo sih pada dasarnya
produksi ikan tangkap kita ya, nelayan kita lumayan surplus karena kita memang juga selain kita menyediakan ikan untuk masyarakat Kota Palopo, kita juga Ada beberapa wilayah ya, iya, Toraja, yang kita supply aja. Jadi kita memang sumber ikan dari beberapa daerah di sekitar kita, ada Toraja Utara, Toraja, Bahan, Endrekang. Sehingga memang produksi kita alhamdulillah bagus ya, ya cukup bagus ya dan sehat insya Allah. Baik penonton di mana saja berada, itulah tadi penjelasan dari Kepala Dinas Perikanan Ibu Haja Nurlaili Kasel SPT. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua untuk kesehatan kita. Dan saya mengucapkan terima kasih Ibu atas kesediaannya. Lain kali nanti kita ketemu lagi Bu ya dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa.